Vladimir Putin kemarin ini dalam pidato resminya mengatakan, saya tidak menginginkan perang, tapi bila kalian menginginkannya, saya berikan kepada kalian perang yang tidak pernah kalian lupakan. Bila kalian, wahai Amerika, menginginkan kiamat di negeri kalian, itu urusan saya mengirimkan bom nuklir ke negeri kalian. Kita seharusnya statusnya siaga 1 dong. Harusnya status kita siaga 1. Ini bukan main-main. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, untuk masalah ini komunikasi Anda. Jadi ibu lebih puas lagi berbicara dengan saya. Dari setiap tempat kita foto bersama, mendapatkan suntikan rohani, menguatkan iman. Pulang-pulang ibu menjadi wanita yang lebih tegar lagi, yang lebih siap lagi, insyaAllah. Sampaikan pada suami, ajaklah beliau. Bisa jadi ini perjalanan terakhir kita. Bila kisah tragis peperangan Rusia melawan Ukraina hari ini akan menjadi gerbang perang dunia ketiga seperti yang banyak dikhawatirkan oleh berbagai pihak, maka berarti kehancuran teknologi adalah setelah perang dunia ketiga. Seperti kata Rasulullah, nanti di akhir zaman kamu semua akan berperang menggunakan tombak, pedang, panah dan batu. Kendaraan kamu akan kembali menggunakan kuda. Dan Vladimir Putin kemarin ini dalam pidato resminya mengatakan, saya tidak menginginkan perang, tapi bila kalian menginginkannya, saya berikan kepada kalian perang yang tidak pernah kalian lupakan. Bila kalian, wahai Amerika, menginginkan kiamat di negeri kalian, itu urusan saya mengirimkan bom nuklir ke negeri kalian. Ya. Dan apabila kekacauan ini sudah tidak lagi terkendali, berarti 9 negara pemilik bom nuklir di dunia akan saling melepaskan bom atom mereka, Bu. Dulu Perang Dunia Kedua, bom atom menghentikan Perang Dunia Kedua di Nagasaki dan Hiroshima. Ya, Bu, ya. Itu hanya beberapa butir bom nuklir yang ada saat itu. Sekarang Ibu tahu, sudah 9 negara yang punya bom nuklir. Amerika Serikat, China, Rusia, India, Pakistan, Jerman, Prancis, ya, kemudian Inggris, setelah itu apa lagi? Iran, Korea Utara, ini ya, yang punya sekarang ini. Turki juga masuk. Turki punya bom nuklir. Dan jumlah bom nuklir yang tersedia hari ini 13.000. Sempat itu dilepaskan, kalau Perang Dunia Ketiga benar ini adalah gerbangnya, maka semuanya akan dihentikan, Bu. Teknologi akan berhenti. Listrik tak akan ada lagi. Mobil tak akan bisa lagi jalan, pesawat tak bisa lagi terbang. Semua fasilitas yang selama ini melayani kita dari teknologi terhenti total. Sinyal HP jangan Ibu pernah harap ada lagi. Betul kata Rasulullah, nanti di akhir zaman kamu kembali di zaman sekarang. Nah, apabila perjalanan kita besok, anggaplah itu perjalanan terakhir, maka ini perjalanan terindah kita ya, Bu, ya. Perjalanan yang tak terlupakan. 3 tanah suci bersaksi kepada kita bahwa kita telah memijakkan kaki kita ke tempat mereka. Mekah, Madinah dan Aqsa. Allahu Akbar. Berazamlah, Bu, waktunya tak lama lagi. Kalau iya secepatnya komunikasi, biar diproses cepatnya visa Israel Ibu. Yang parah itu visa Israel, Bu. Ya, nanti biayanya Ibu kotak saja itu ya. Saya tak tahu harganya berapa, biayanya berapa. Cuman saya sudah melakukan perjalanan 2019, benar-benar nyaman, Bu, sangat nyaman. Oke, kita lanjutkan pengajian kita. Jadi kalau begitu, Dajjal sudah lepas sekarang. Menurut tanda-tanda hadis Nabi Sahih Muslim, iya. Di mana dia sekarang? Saya menjawab, dia sekarang di balik kegelapan mengendalikan kekacauan dunia pada hari ini. Dunia ini kacau karena dia yang buat, Bu. Dan Allah izinkan. Karena kata Rasulullah, menjelang Dajjal muncul, dia terlebih dulu membuat kekacauan di muka bumi ini sebelum dia muncul. Di hadis yang lain, Nabi berkata, ketika Dajjal sudah lepas dari belenggu-belenggunya, yang pertama sekali dilakukan Dajjal adalah melepaskan dan membebaskan setan-setan terjahat dan terkuat yang dipenjarakan dulu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menjadi bala tentaranya. Jadi sekarang di balik dunia kegelapan, dia sudah mengendalikan seluruh
kekacauan yang terjadi di muka bumi. Dan maaf ya Bu ya, dalam keyakinan saya, COVID-19 kemarin salah satu kerjaannya kaki tangan Dajjal. Ya. Ibu-ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kalau begitu kita seharusnya statusnya siaga 1 dong. Harusnya status kita siaga 1. Ini bukan main-main. Karena seluruh nabi dan rasul mengkhawatirkan kemunculan Dajjal kepada umatnya. Tapi kata Rasulullah, akulah yang paling lengkap menginformasikan kepada kalian siapa, apa, bagaimana, dan kapan Dajjal itu akan muncul. Serta bagaimana cara kalian selamat dari Dajjal. Nabilah yang paling lengkap menginfokannya kepada umatnya. Ibu-ibu, maka masuk kita kepada judul utama kita. Dan judul utama ini nggak panjang, Bu. Judulnya adalah siapakah di kalangan umat Nabi yang akan menjadi pengikut Dajjal. Saya cukup menyebutkan, lalu selesai. Ya, 1. Ibu perlu tahu ya, seluruh manusia yang hidup, ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setelah Nabi Muhammad diutus, apapun agamanya itu umat Nabi itu. Jadi umat Nabi itu bukan hanya kita. Umat Nabi Muhammad itu bukan hanya orang Islam saja, termasuk agama-agama yang lain, bahkan yang anti agama juga termasuk umat Nabi. Tapi ada umat Nabi yang beriman, ada umat Nabi yang kafir. Nah sekarang dari seluruh umat Nabi setelah Nabi Muhammad diutus, ya, yang akan menjadi pengikut penyembah Dajjal, siapa mereka? 1. Seluruh setan dari bangsa jin di muka bumi. Ini akan menjadi pengikut Dajjal. Bahkan menjadi bala tentara Dajjal. Menjadi suruhan Dajjal. Setan dari bangsa jin. Ini pertama. Yang kedua, seluruh orang Yahudi sedunia. Seluruh orang Yahudi sedunia. Ibu-ibu mungkin tahu bahwa orang Yahudi tidak semuanya sepakat dengan Israel, dengan semua kejahatan Israel. Ada Yahudi di Inggris, ada Yahudi di Perancis, ada Yahudi di Amerika yang malah menolak kejahatan yang dibuat oleh Yahudi Israel sekarang. Tapi ketika Dajjal keluar, Yahudi-Yahudi yang kayaknya baik-baik itu juga akan gabung menjadi pengikut Dajjal. Paham ya Bu ya? Yang kedua. Yang ketiga, yang akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal mungkin juga prajurit dan pasukan Dajjal. Yang ketiga, yaitu seluruh orang munafikin dari umat Nabi Muhammad, orang Islam. Jadi orang Islam tapi munafik, Bu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya mengikuti di setiap negara bermunculan orang-orang munafik ini yang lisannya sangat menyakiti umat Islam. Nah, padahal dia Muslim. Dan dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya power, dia punya kekayaan. Tapi semua yang dia miliki itu untuk melukai Islam. Padahal dia Muslim. Nah, Dajjal muncul, orang-orang macam ini paling di depan nanti akan menyembah Dajjal. Ya. 3 baru ya. Yang keempat, kita berlindung kepada Allah, wahai ibu-ibu yang kami muliakan, karena tidak sedikit hari ini umat Nabi Muhammad telah terseret kepada penyakit-penyakit kemunafikan. Ibu wajib belajar, wajib mencari tahu apa-apa sifat munafik menurut Al-Quran dan hadis. Dan ibu wajib mendalami sosok-sosoknya. Yang paling penting, ibu wajib membaca diri, apakah di diri saya ada sifat munafik atau tidak. Itu penting sekali, Bu. Karena menurut ibu, ibu beriman, kuat imannya, amalnya banyak, ternyata Dajjal keluar, iman ibu ternyata tak ada dan ibu menyembah Dajjal. Na'udzubillah minad Dajjal. Berapa baru? 4. Yang kelima, pengikut. 3, yang pertama setan. Yang kedua Yahudi, ketiga orang munafik, keempat belum. Baik, yang keempat adalah kaum wanita. Ya, ibu wajib cemas, Bu. Wajib cemas. Saya ke wanita. Ibu kan wanita ya, Bu ya? Saya adalah wanita. Berarti yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah kaum kami.
Tapi bukan berarti tak ada wanita yang tetap tegar dan beriman. Semoga yang tegar beriman itu ibu lah orangnya. Persiapannya dari sekarang, ibu-ibu. Persiapannya dari sekarang. Kuatkan iman ibu, mantapkan doa ibu, banyakkan amal soleh, dan jangan dekat-dekat dengan maksiat. Supaya ketika Dajjal keluar, ibu termasuk yang dibentengi oleh Allah. Gitu. Jadi kaum wanita mayoritas pengikut Dajjal nanti dari umatku kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru yang kelima ya. Udah, 4 udah. Sekarang yang kelima. Confirm deh yang kelima. Ya, yang kelima. Sekarang yang kelima. Yaitu seluruh kaum takfiri dari umat Nabi Muhammad yang Islam. Siapa tahu kaum takfiri? Yang hobi mengkafir-kafirkan orang Islam yang lain di luar kelompok mereka. Ya, kaum takfiri. Hobi mengkafir-kafirkan. Kata Rasulullah akan muncul nanti di akhir zaman orang-orang yang baca Al-Qurannya bagus, bahkan hafal Quran, dia ibadahnya bagus, tahajudnya bagus, tapi imannya keluar dari dadanya secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Begitu cepatnya dia murtad. Kenapa? Dia mengkafir-kafirkan saudara muslimnya yang lain. Hati-hati nih dengan perangai hobi mengkafir-kafirkan. Enggak setuju dengan dia, tidak setuju dengan pengajiannya, tidak setuju dengan mazhabnya, tidak langsung kafir. Nah, perangai macam ini dibuat oleh ISIS. Yang saya tahu juga dulu NII juga melakukan perangai ini, ya. Juga kaum Islam Jamaah, itu juga melakukan macam ini. Syiah mengkafirkan semua orang di luar kelompok mereka. Jadi yang macam-macam ini maksudnya, Bu. Ya, oke. Kita lanjut. Yang keberapa lagi? Yang keenam. Semoga Allah lindungi ibu-ibu. Di zaman sekarang begitu banyak aliran sesat. Kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di dalam neraka. 1 yang selamat dalam surga. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang satu itu. Jadi Nabi enggak sebutkan nama kelompok ya, tapi karakter kelompok itu yaitu berpegang erat, berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Orang-orang yang dia seperti aku dan para sahabatku hari ini. Aku dan para sahabatku hari ini maksudnya adalah Nabi dan para sahabat itu sangat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti siapa saja umat Nabi dari orang Islam di akhir zaman, sezaman kita ini, dia berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, dialah yang termasuk satu kelompok itu. Nah, berarti yang nomor 6 adalah seluruh aliran-aliran sesat. Ya, ini yang jadi pengikut Dajjal berikutnya, jadi penyembah Dajjal, seluruh aliran-aliran. Jadi ada aliran sesat Ahmadiyah, ada aliran sesat Qadianiyah, ada aliran sesat Syiah, ada aliran sesat ya, termasuk yang didengung-dengungkan di Indonesia ini ya. Ya, paham. Ibu-ibu udah cerdas, Masya Allah ya. Ini enaknya ngaji di tengah kota, Bu. Ibu-ibunya cerdas-cerdas. Kalau di kampung connectingnya lama, loadingnya terlalu lama. Ya. Sekarang 6 baru ya. Semoga Allah selamatkan ibu dan anak keturunan ibu dari aliran sesat. Makin rajin ngaji, makin rajin nyimak ilmu, makin rajin membaca, makin rajin bertanya pada ulama yang lurus, makin ibu terbekali dengan bekal yang bagus. Enggak mudah ibu dibawa orang nyasar ke sana kemari. Ya. Berapa baru? 6. Yang ke-7. Kaum para pencinta seks sejenis dan cinta seks menyimpang. Aywah. Kata orang Arab, aywah, ya. Naam. Masya Allah. Saya dikirimin surat. 10 menit closing. Rasanya baru mulai baru.
Ini namanya to be continued, ya. Akan berlanjut. Next time insyaallah. Mudah-mudahan di Masjidil Aqsa nanti berlanjutnya. Amin ya Rabb. Ya Bu ya. Jadi ke-8 lagi ya. Yang ke-8 lagi. Sudah. Para pencinta seks sejenis nomor berapa tuh? 7. Ibu sekarang lihat enggak di berbagai kota di seluruh negara bermunculan ini. Bahkan sudah ada negara-negara yang melegalkan dan membuatkan undang-undang untuk melindunginya. Betul tidak? Indonesia sedang berjuang untuk menggolkan undang-undang melegalkan LGBT. Untung masih ada orang-orang beriman di DPR pusat, mereka yang masih gigih bertahan, Bu. Nah, Ibu wajib doakan nih. Jangan sampai generasi saya, jangan sampai kota saya menjadi sarangnya LGBT. Nauzubillah. Baik, berapa baru? Yang ke-8. Yang ke-8 para penguasa ilmu hitam. Para penguasa ilmu hitam. Titik 2. Pakai titik 2. Titik 2 dukun. Tukang sihir. Peramal. Penguasa ilmu black magic. Ya, dan sejenisnya. Yang macam itu maksudnya, Bu. Ini siapapun yang arahnya kepada yang macam-macam itu, Dajjal muncul, justru dia yang paling di depan menyambut Dajjal. Ini para dukun, ya, para tukang sihir, para peramal, ya, dan sejenisnya yang macam-macam gini bermunculan semua. Walaupun dia orang Islam, walaupun dia Pak Haji, Bu Hajah, ternyata dia menguasai ilmu sihir, dia tukang penguasai ilmu black magic, dan dia punya ilmu guna-guna, ilmu pekasih dan sebagainya. Dan dia tak taubat sebelum Dajjal keluar, tak taubat nasuha, Dajjal muncul, dia akan kafir total kepada Allah, dan dia tak akan kenal lagi Allah sama sekali. Dah 8? Dah? Udah, 8 udah kan? Udah, segitu saja. Nah, ibu-ibu, inilah dia pengikut Dajjal di akhir zaman. Waspadalah. Waspadalah. Hati-hati di akhir zaman ini. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Baiklah, sekarang inti kajian kita telah tersampaikan. Kesiagaan dan kesiapan ibu, semoga kami bisa diizinkan Allah untuk menambahkan. Ini loh bekal ibu, ini loh persiapan ibu, ini yang ibu lakukan. Saya rasa ibu wajib buatkan jadwal bagaimana ibu bisa berjumpa kembali dalam pengajian kita. Ya, saya tak tahu bagaimana caranya. Mungkin ibu buka Uzma Media TV Channel deh. Ibu buka Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel. Nah, kajian-kajian saya tentang akhir zaman, ibu bisa cari dengan lengkap di sini. Tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Imam Mahdi, tentang dan sebagainya ya. Tentang persiapan akhir zaman dan seterusnya. Uzma Media TV Channel. Kita juga ada di IG, kita juga ada di FB, kita juga ada di berbagai media sosial yang ada, kita ada di dalamnya. InsyaAllah ibu akan mudah berkomunikasi dengan kami. Begitu, Bu. Kemudian hamba-hamba Allah yang kami cintai, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa kita tutup dengan doa, Bu? Ya, kita tutup, wajib kita mengaminkan dengan serius, dengan hati yang khusyuk. Nah, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang ini tinggal di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ya, saya asli orang Paris, Pariaman sekitarnya. Sejak tahun 2014 kami mendirikan pondok pesantren tingkat SMP dan tingkat SMA, putra dan putri. Tahun 2019 pesantren saya yang putra diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad yang kita cintai.
ada puluhan ribu masa. Tapi saya mendirikan pesantren itu membuat 150 tokoh dai dan ulama nasional yang datang terkejut semua. Kenapa di pelosok ujung dunia ini Ustadz buat pesantren? Sebab apa? Jauh dari kota, Bu. Jauh dari kota, 19 km dari kota Payakumbuh. Itu di kelurahan Sari Alaweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 kota. Ya, ini yang orang-orang dekat Payakumbuh tahu ini. Di situ bersebelahan dengan hutan lindung. Ya, di pinggang bukit bersebelahan dengan hutan lindung, view-nya nomor 1, Bu. Semua yang datang ke sana akan terkejut. Ya, ini adalah potongan surga yang turun ke bumi, kata mereka. Situ kawasan pesantren kita, Bu. Nah, untuk ibu-ibu ketahui bahwa sesungguhnya di tahun 2019 gedung 3 lantai kita diresmikan oleh UAS. Sekarang gedung ini sudah tidak mampu lagi menampung murid-murid baru. Sudah tak bisa lagi, Bu, sehingga kita takut menerima murid juga. Nanti mereka diasramakan di mana? Mereka belajar di mana? Fasilitas mereka bagaimana? Alhamdulillah, walaupun Covid kemarin, masjid yang besarnya 25 meter kali 25 meter, 1,5 tahun selesai, Bu. Walaupun di pedalaman kita. Karena melalui media ya, media kita informasikan, umat banyak yang berderma. Ya. Dan juga sambil ceramah-ceramah macam ini kita sampaikan, umat berderma. Akhirnya masjid rampung 1,5 tahun, masjid sebesar itu selesai. Ini tandanya apa? Semua titipan umat langsung dijadikan dan mengalir pahalanya pada umat. Sekarang ibu-ibu yang kami muliakan, petang hari ini mungkin saja pertemuan kita ini bisa jadi akan menjadi pertemuan terakhir. Loh, kita kan baru pertama berjumpa. Kok jadi pertemuan terakhir, gimana ceritanya? Untuk hari ini. Cuma wahai bunda sekalian, saya ingin sampaikan sebuah pesan amal soleh yang kuat pada sore hari ini. Wahai ibu yang kami muliakan, kami rasa kami tidak boleh berhenti karena saya akan fokus mengajar di pondok pesantren 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun. Lalu jadwal keluar saya yang biasanya tiap minggu 3 hari, Bu, Jumat, Sabtu, Ahad, tiap minggu itu. Tapi sekarang saya sudah berazam paling banyak hanya 1 kali saja sebulan. Jadi dalam sebulan itu paling hanya 3 hari. Biasanya tiap minggu ya. Kenapa saya mau fokus mendidik, mengasuh? Kalau bahasa orang Jawa ngangkremin ya, ngangkremin pondok pesantren biar santrinya jadi ulama rabbani, pemimpin-pemimpin Islam masa depan. Jadi saya harus fokus. Masalah kita sekarang adalah kami sangat butuh sekali adanya fasilitas pendidikan baru. Ada gedung di mana di situ asramanya, di situ kelasnya, di situ perkantorannya, dan rumah-rumah gurunya. Alhamdulillah kita punya tanah, Bu. Kita sudah punya tanah, sudah bersertifikat. Sekarang bangunan itu pun sudah digambar dan di RAB-kan. Masya Allah, 3,8 miliar biayanya untuk 2 lantai dan 16 ruangan. Ya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, bagaimana caranya? Kami pernah nggak ngirim surat ke proposal ke Arab? Nggak pernah. Ke perusahaan-perusahaan tidak pernah kami lakukan. Ke pemerintah apalagi. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kami sapa umat. Ayo kita gotong royongi. Ayo titipkan tabungan-tabungan akhiratnya, kami bawakan ke akhirat. Ibu nikmati pahalanya, memberatkan timbangan ibu di akhirat. Ibu nikmati bunganya mengalir di dunia. Ya, Bu ya. Jadi sore hari ini ibu tafadhol, masukkanlah tabungan-tabungan akhirat ibu, niatkan ya Rabb, walaupun hanya untuk sekian batang besi, walaupun hanya untuk sekian sak semen, hamba ikut ya Allah. Sebenarnya per 1 meter, dia ada 1.200 meter ya, per 1 meter itu adalah 2.800.000. Kalau mau yang speknya bagus, kata arsitek kita, di 3 juta itu spek yang bagus itu. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, per 1 meter. Sekarang saya tidak akan kunci ibu 1 meter. Saya tidak akan kunci. Berapa ibu mau berderma? Berapa ibu mau menyumbang? Selama ibu sudah mengirimkan kepada kami, maka yang ibu kirimkan itulah harta yang sesungguhnya milik ibu. Tapi yang ibu tinggalkan di dunia, lalu ibu meninggal dunia, yang ibu tinggalkan itu milik orang lain, yang dihisap nanti ibu. Maka mumpung kita masih ada waktu sekarang, ayo sama-sama ibu-ibu kita
mengalirkan sumbangan-sumbangan bantuan-bantuan akhirat kita buat pembangunan gedung 2 lantai kami. Ada rekeningnya kalau ada rezeki ya. Ada insyaallah. Mana nomor rekeningnya? Kami akan mendapatkan tiba-tiba ada rezeki ya Pak. Ya. Berapa? 716 Bukan nomor rekening. 768 Ya. 4003 Gitu ya. Semaker. Ini CS ini juga. CS-nya iya sama. Ibu-ibu, CS-nya masih sama yang di atas ya. Ini nomor kontak konfirmasi. Ibu mau konfirmasi kemari. Nanti tolong diumumkan situ. Ini bantuan untuk pembangunan gedung umpamanya ya. Dan kita akan terus melaporkan progresnya. Kita laporkan di media kita, Bu. Di Uzma Media TV Channel. Dan ucapan terima kasih kami antarkan terus kepada Ibu. Jadi kita jaga terus komunikasi. Supaya Ibu tenang. Alhamdulillah kiriman saya sampai. Alhamdulillah kiriman saya sudah dibangunkan. Dan sebagainya. Jadi Ibu dapat laporan terus. Ya.